لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يعبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah sholat isya dan tarawih yang sama-sama mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan nikmat itu Allah mudahkan kita, diistiqomahkan kita dalam ketaatan dan menghidupkan sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita sholat berjamaah isya dan tarawih di tempat yang suci ini. Maka selayaknya sebagai hamba betul-betul mensyukuri nikmat ini. Apabila kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan ini, maka nikmat-nikmat yang lain pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila nikmat ini tidak kita syukuri, tidak mau berterima kasih kepada yang memberikan ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka ingat firman Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Hadirin Allah Subhanahu wa taala kedua kalinya juga tidak lupa kita hancurkan salawat ke atas junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, hadirin Allah Subhanahu wa taala, rajin-rajinlah kita berselawat, menghidupkan sunnah beliau dari bangun tidur sampai tidur kembali. Ini wujud cinta kita, bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan keberkahan kita menghidupkan sunnah beliau, banyak-banyak bersalawat kepada beliau, nanti yaumul qiyamah kita disyafaati oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, telah banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama Allah datangkan bulan Ramadan yang mulia, yang agung, sehingga berbagai macam manusia dari pelosok dunia ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, lebih-lebih akhirat. Maka kita manfaatkan betul bulan Ramadan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, untuk meningkatkan kesabaran kita kepada Allah, untuk meningkatkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang akan kita bawa setelah kita hidup di atas dunia. Nanti semua kita akan kembali kepada Allah, menghadap kepada Allah, masuk ke liang lahat. Cuman hanya dua yang kita bawa dalam kubur, yaitu iman dan amal soleh. Maka kita manfaatkan bulan Ramadan ini insyaallah. Hadirin yang sama-sama mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum naro,
jagalah dirimu dan ahli keluargamu dari azab api neraka. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam cara, apapun profesi kita, semua kita ingin agar kita tidak masuk ke dalam api neraka jahanam. Semua kita juga ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Maka banyak ada yang mau masuk surga tetapi tidak berbuat. Ada yang mau masuk surga tetapi tidak sesuai yang dibuat, yang pernah dicontoh oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, semua kita tentu ingin mendapatkan ridhonya Allah, masuk ke surganya Allah dan dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan solusinya agar kita terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepadamu suatu usaha, suatu bisnis yang bisa menyelamatkan diri kalian dari azab Allah yang amat sangat pedih. Apa itu? Kita beriman kepada Allah dengan sebetul-betul iman. Jangan hanya sekedar lisan saja, tapi bagaimana kita mengaplikasikan apa yang kita ucapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu wa rasulihi. Kita betul-betul menjalankan, menghidupkan apa yang telah disabdakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan setelah beliau kita hidupkan agar kita terhindar dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga apa? Wa tujahiduna fi sabilillah. Kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Masya Allah di bulan Ramadan kita bermujahadah, menahan lapar, haus dan berbicara yang sia-sia. Kemudian tarawih pada malam hari, Masya Allah luar biasa. Ini perjuangan kita mujahadah, ini dihitung fisabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik apabila kalian telah mengetahuinya. Ini solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba agar kita terjauh, dihindari dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita juga agar bagaimana kita terhindar dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat berjamaah di masjid di mana azan dikumandangkan selama 40 hari dan dia tidak pernah tertinggal takbir bermula bersama imam alias tidak masbuk, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya dua jaminan. Pertama, dia dijamin bebas dari api neraka jahanam. Luar biasa, ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka jahanam. Yang kedua, kita dijamin bebas dari sifat-sifat munafik. Ini pemuda kita banyak nanti kalau sudah sebulan nanti saya tobat, tapi ini bohong. Kemudian nanti saya puasa di akhir-akhir, banyak sekali. Nanti saya khatamkan Al-Quran 1 juz 1 hari. Ini Masya Allah banyak. Nanti saya kalau sudah punya anak laki-laki, saya bernazar akan berpuasa. Ini niat-niat seperti ini berarti kita telah menjerumuskan diri kita ke dalam api neraka jahanam. Maka inilah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, solusinya agar kita terhindar dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan, Nabi kita pun juga telah jelaskan jalannya agar kita selamat dunia dan akhirat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, di malam yang ke-18 ini, Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal kebaikan kita, baik yang fardu maupun yang sunnah. Amin Allahumma amin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an
an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.